Shalom adik-adik GKI Harapan Jaya. Oke adik-adik, pagi hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online dengan Kamia. Dan nanti ada Kak Amel yang akan bercerita. Nah, adik-adik, pasti adik-adik udah pada mandi, udah pada sarapan, dan sudah siap kan mau bersekolah minggu online? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu online-nya, kita baca dulu tata tertib untuk sekolah minggu online kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita perhatikan tata tertib ini terlebih dahulu ya. Mari mempersiapkan Alkitab kita. Fokus mengikuti sekolah minggu dengan tetap duduk manis dan tidak berlarian. Selama sekolah minggu, tidak makan dan tidak minum. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, gampang kan tata tertib sekolah minggunya? Kami yakin adik-adik bisa melakukannya. Oke adik-adik, kita mulai aja ya sekolah minggu online kita. Kita mau sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Kita sama-sama memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Wah, adik-adiknya semangat banget bernyanyi bersama-samanya ya. Kami hebat banget ngeliatin adik-adik loh. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa sama-sama. Kita mau membuka sekolah minggu kita di dalam doa. Kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu di sekolah minggu online. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah pimpin kesehatan kami semua. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik tahu kan kalau Allah kita itu hebat. Allah kita itu besar, kuat, dan perkasa. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu sama-sama. Allahku hebat, Allahku besar, Allahku kuat dan berkuasa. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya.
besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami lihat nih dari sini nih, adik-adiknya nyanyinya semangat loh. Hebat loh adik-adik loh. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Alkitab itu buku yang paling indah loh adik-adik. Soalnya itu menceritakan kisah cinta Tuhan untuk kita semua. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, Alkitab Buku Terindah. adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Cerita ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong berkati setiap daripada kami agar kami dapat mengerti apa yang diceritakan.
Buka hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Mimi, apa kabar? Kabar baik. Adik-adik, kalian masih ingat gak siapa ya dia? Ya betul, Mimi. M-I-M-I. Nah adik-adik, sekarang kita tanya dulu yuk sama Mimi. Mimi, gimana? Sekarang kamu sudah tambah rajin berdoanya? So pasti dong Kak Amel. Sudah tambah rajin sekolah minggunya? Iya dong. Wah, hebat Mimi. Tadi Mimi dengar Kakak mau cerita. Mimi mau ikutan denger dong. Bener, Mimi mau ikutan dengar Kak Amel bercerita? Nah, oke, kalau begitu Mimi kalau mendengarkan cerita harus fokus dulu ya. Nah, sebelum itu kakak mau tes dulu apakah benar Mimi sudah bisa fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan cerita. Kita mau main dulu, oke? Oke. Nah, ini nih, mainnya itu kita mau main freeze. Jadi, nanti kita akan mendengar ada musik, ada lagu. Mimi boleh bebas bergerak. Tapi ketika kakak bilang stop atau musiknya berhenti, Mimi tidak boleh bergerak lagi. Bisa, Mimi? Bisa. Iya, contohin dulu ya, sama-sama ya. Oke. Nah, betul, seperti itu ya Mimi. Adik-adik mengerti? Kita sekarang coba ya sama-sama ya. Mimi siap ya? Kita coba lagi. Oke? Siap. Ya, yuk adik-adik semuanya boleh berdiri. Kita mau bebas bergerak. Melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus beserta. Stop. Oke, good. Nah, sekarang kita coba lagi sekali lagi. Oke Mimi, sekali lagi ya. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Stop. Nah, wah hebat. Mimi dan adik-adik semua hebat semuanya. Sekarang artinya apa? Artinya Mimi dan adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus. Nah, siap Mimi? Siap Kak Amel. Iya. Mimi, coba lihat. Di situ ada seorang yang minta-minta uang. Coba lihat. Kemudian di situ ada dua orang yang sepertinya kakak kenal. Mimi tahu gak ya siapa ya dia, Mi? Iya, benar Kak Amel. Itu ada Bapak Petrus dan Yohanes. Oh, ada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Lalu kok itu orang yang minta-minta uang itu dia tidak bisa menggerakkan kakinya, Mi? Kayaknya. Coba lihat, bener Mi? Iya, orang yang minta-minta uang itu kenapa dia tidak bergerak ya Kak kakinya? Nah, orang yang tidak bergerak kakinya itu disebut dengan orang lumpuh. Adik-adik, ingat, orang lumpuh artinya orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya. Nah, zaman dulu Mi, zaman tradisinya Yahudi, orang yang sakit itu dijauhkan dari lingkungannya. Dia tidak bisa bekerja. Jadi yang bisa dilakukannya hanya minta-minta, meminta uang kepada orang yang lewat. Wah, kasihan ya Kak Amel. Iya betul Mi, orang lumpuh itu tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa seperti kita yang tadi bisa bergoyang-goyang ketika mendengarkan lagu. Dia harus digotong oleh teman-temannya. Nah,
Lihat Mi, ini adalah gerbang indah. Kenapa namanya gerbang indah, Kak? Gerbang indah karena ini adalah pintu atau pagar untuk memasuki bait Allah. Begitu Mi. Lalu, mengapa Bapak Petrus dan Yohanes juga ada di tempat itu, Kak? Bapak Petrus dan Yohanes ada di tempat itu sama seperti orang-orang yang lainnya. Hari itu pukul 3 petang. Mereka menuju bait Allah untuk berdoa. Dan di zaman dahulu, di tradisi Yahudi, orang-orang berdoa itu 3 kali. Ketika pagi, petang, dan malam hari. Nah, kalau Mimi berdoanya kapan saja? Kalau Mimi pas bangun tidur, Ya, mau makan, oke. sebelum tidur, Kak Amel. Wah, 3 kali juga ya Mi ya? Iya dong. Oh, 3 kali. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kapan saja kalian berdoa? Tapi Kak Amel, Mimi bingung, Kak. Kenapa Mimi bingung? Jadi orang lumpuh itu juga minta uang kepada Bapak Petrus dan Yohanes ya, Kak? Iya, betul Mi. Kemudian Bapak Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu dia memegang tangan orang itu dan orang itu bisa berjalan kembali. Maksudnya bisa berjalan kembali, Kak? Betul Mimi. Kemudian orang lumpuh itu bersorak-sorak, bergembira, memuji Tuhan karena dia sudah sembuh. Wah, hebat ya Mi ya? Siapa yang hebat coba? Tuhan Yesus dong, tapi melalui Bapak Petrus. 100 untuk Mimi. Wah, Mimi luar biasa. Betul, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Bapak Petrus. Kuasa itu apa sih, Kak? Kuasa itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk meninggikan dan memuliakan namanya. Kita adalah alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan itu. Sama seperti Bapak Petrus yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh. Jadi kita pun juga diberikan kuasa loh Mi. Caranya bagaimana, Kak Amel? Caranya kita menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Sama seperti Bapak Petrus tadi yang menolong orang lumpuh, kita pun bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Caranya bagaimana? 1, misalnya menolong orang tua kita, papa dan mama ketika mereka membutuhkan pertolongan. Yang kedua, kita bisa peduli kepada teman-teman kita. Atau kita bisa menghibur teman-teman kita yang sedang sedih, merangkul mereka ketika mereka pun membutuhkan kita. Nah, Mimi, kalau kamu, komitmen kamu apa ya, Mi ya? Kalau Mimi mau coba menghibur teman yang sedang sedih. Oh, good. Biar dia tidak sedih lagi gitu ya, Mi ya? Betul, Kak Amel. Nah, kita tanya ke adik-adik di rumah. Adik-adik, komitmen kamu apa ya? Nah, sekarang kamu boleh tulis di kolom chat. Tulis komitmen
komitmen kamu apa ya? Kamu mau melakukan apa ya? Seperti Bapak Petrus yang menolong orang lumpuh, kita juga mau menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Apa ya? Kakak beri waktu ya. Sekarang kita mau berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan komitmen kita itu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Petrus yang menolong orang lumpuh. Tuhan memampukan kami untuk dapat juga menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya, nih kalian bisa baca. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, nggak sulit kan? Kita mau ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Yuk, coba sekarang kalian yang coba ya. Atau kalian juga bisa tulis di kolom chat. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Amel untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Amel. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau membawa persembahan kita. Adik-adik persiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau sudah sempat ke gereja, boleh dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa untuk transfer ke nomor rekening nanti yang ada di layar. Nah, persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan, agar semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
Sekarang kita mau lihat nih teman-teman kita yang berulang tahun. Kita lihat ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Untuk yang berulang tahun, Sekolah Minggu GKI Harapan Jaya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekarang adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu online kita. Kita mau menyanyikan satu lagu dulu ya. Judulnya Oh Sukacitaku. Ayo sama-sama kita berdiri, kita goyang bersama. Oke adik-adik, adik-adik sekarang boleh duduk ya. Kita mau doa tutup, kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita doakan juga teman-teman kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sekolah minggu online kami hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus pimpin, agar kami selalu dalam kondisi sehat, agar kami selalu dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan berikan mereka sukacita selalu, kebahagiaan dalam ulang tahunnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pimpin seluruh guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Agar kebahagiaan dan sukacita mereka, Tuhan Yesus yang jaga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Kami harap adik-adik sehat selalu dan semakin rajin belajar. Terus juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan rajin baca Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam sekolah minggu online 2 minggu lagi. Dadah!